Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Ferry Effendi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 cara agar terhindar dari sifat malas. Teman-teman sekalian, tentu semua orang memiliki sifat malas. Bahkan orang yang terlihat sangat semangat dalam hidupnya, orang yang semangat bekerja saat di kantor, belajar saat di sekolah, belajar saat di kampus, bahkan mereka bangun pagi di waktu subuh atau sebelum subuh, mereka adalah orang-orang yang masih memiliki sifat malas. Namun dalam hal ini orang berbeda-beda dalam mengatasi sifat malas. Ada dua jenis orang dalam mengatasi rasa malas. Yang pertama adalah orang yang berteman dengan rasa malas itu sendiri, dan yang kedua adalah orang yang berani melawan rasa malas itu sendiri. Nah, orang yang pertama ini, orang yang berteman dengan rasa malas akan cenderung menghabiskan satu harinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermalas-malasan. Tentu kegiatannya cenderung tidak produktif. Dan yang kedua adalah orang yang berani melawan rasa malas. Untuk berani itu kita harus mengeluarkan effort yang luar biasa. Kita harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa agar kita keluar dari kenyamanan atau kita keluar dari rasa malas. Sehingga kegiatan kita selama sehari akan cenderung lebih produktif. Lah, teman-teman ini termasuk orang yang berani melawan rasa malas atau teman-teman yang sering berteman dengan rasa malas. Teman-teman sekalian, ada hitungan yang menarik dari Imam Al-Ghazali. Nah, kalau manusia tidur 8 jam selama satu hari dan rata-rata hidup manusia adalah 60 tahun, maka kurang lebih manusia menggunakan 20 tahun untuk tidur saja. Nah, tentu masih sisa 40 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa persen atau berapa tahun yang akan kita gunakan untuk kegiatan produktif dan berapa tahun yang akan kita habiskan untuk bermalas-malasan. Itu tergantung kepada diri kita mau menjadikan diri kita sebagai orang yang berteman dengan rasa malas atau orang yang berani melawan rasa malas. Tadi di awal disampaikan bahkan orang yang terlihat dia mampu bangun di waktu subuh atau bangun di sebelum subuh, dia adalah orang-orang yang berhasil melawan rasa malasnya. Tentu dia harus melawan ngantuk, mungkin capek karena seharian bekerja dan lain sebagainya. Tapi karena dia berhasil melawan rasa malas, dia mampu bangun dan berkegiatan mulai dari subuh. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan prinsip 5P agar kita terhindar dari rasa malas dan terus produktif dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama adalah P yang pertama, kita harus memiliki pemicu atau motivasi. Nah, ini penting sekali. Namun setiap orang memiliki motivasi dan pemicu yang berbeda-beda. Ada yang termotivasi semangat bekerja karena sudah punya anak. Ada yang semangat dan tidak bermalas-malasan untuk bekerja dan menabung karena dia mau menikah. Ada yang semangat lari setiap siang karena dia ingin menjadi atlet dan lain sebagainya. Maka coba temukan dalam diri kita pemicu apa yang membuat kita tidak bermalas-malasan dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari agar kegiatan kita lebih produktif. Jadi kuncinya adalah pemicu kita berbeda-beda dan silahkan temukan pemicu teman-teman semua agar teman-teman semakin semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini membantu kita untuk tidak bermalas-malasan. Nah, biasanya itu lebih baik teman-teman sebelum tidur menulis kegiatan apa saja yang akan saya lakukan besok. Tapi dengan syarat menulisnya harus dengan senang hati. Bahwasanya ini akan saya gunakan untuk diri saya. Sehingga tidak menjadi beban. Namun ini akan menjadi hal-hal yang dapat membantu teman-teman agar lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Jadi P yang kedua tadi adalah harus punya perencanaan, ditulis setiap malam. Kemudian paginya nanti kalau sudah dicawang, dikasih contreng mana yang sudah diselesaikan. Kemudian di malam selanjutnya dievaluasi mana yang belum terlaksana dan bisa dilaksanakan di keesokan harinya. Yang ketiga adalah positive mindset. Jadi positive mindset ini penting sekali karena kalau kita negative mindset cenderung kita akan lebih bermalas-malasan. Jadi lebih baik sejak kita bangun kita sudah positive mindset. Sebaliknya kalau kita bangun sudah negatif mindset atau memikirkan banyak beban, nanti cenderung kehidupan kita sehari-hari akan lebih tidak produktif karena tenaga kita terlalu kita fokuskan untuk memikirkan hal-hal yang negatif.
Namun sebaliknya kalau kita berpikir sesuatu yang positif, tentu kita akan lebih semangat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah pola tidur. Jadi pola tidur atau pola istirahat yang baik ini penting sekali. Karena memang cenderung bagi kita yang kurang istirahat atau kurang tidur, maka di pagi hari kita akan cenderung bermalas-malasan dan bahkan potensi selama satu hari kita akan bermalas-malasan karena kita kurang tidur dan kurang istirahat. Dan yang terpenting lagi adalah kalau kita sudah bangun pagi, kita mulai dengan olahraga yang cukup, memulai pola hidup yang sehat agar kegiatan kita lebih bugar dan tidak bermalas-malasan. Yang kelima adalah pertemanan. Nah, ini juga penting teman-teman sekalian. Dalam hal pertemanan itu mindset kita, perilaku kita tergantung pertemanan kita biasanya. Namun tidak berlaku kepada semua orang, tapi umumnya seperti itu. Nah, dalam prinsip pertemanan itu kita itu akan mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau kita sudah siap mempengaruhi, ya sudah, kita harus siap mempengaruhi teman-teman kita agar semakin semangat. Tapi kalau kita semakin dipengaruhi untuk menjadi malas karena lingkungan kita yang kurang baik, mohon maaf, mungkin lebih baik kita harus bisa membagi waktu kita. Kapan saya harus berteman, kapan saya harus mengejar target saya, dan lain sebagainya. Jadi pertemanan ini sangat penting. Kalau kita sudah siap mempengaruhi teman kita agar semangat, misalkan kalau kita nongkrong sama teman-teman, diskusi aja yang lebih baik, membahas masa depan, membahas perencanaan kerja, membahas bisnis, itu kita berhasil mempengaruhi. Tapi kalau kita dipengaruhi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau tidak produktif, lebih baik kita harus pandai-pandai mengatur waktu tanpa menghilangkan pertemanan kita dengan orang lain. Nah, itulah teman-teman sekalian 5 prinsip P dalam mengatasi rasa malas. Yang pertama tadi adalah harus memiliki pemicu, yang kedua memiliki perencanaan, yang ketiga adalah positive mindset, yang keempat adalah pola istirahat, dan yang kelima adalah pertemanan. Nah, demikian adalah video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di like, di komen, dan di share. Atau bagi teman-teman yang ingin tips-tips lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sekalian. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.